Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang pasar monopoli. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu dulu apa sih monopoli itu sendiri ya. Monopoli itu merupakan suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna ya. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu yang pertama, industri hanya terdapat sebuah perusahaan. Ya, yang kedua, produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. 3, perusahaan baru sulit memasuki industri. Ya, perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga. Dan yang kelima, promosi iklan kurang begitu diperlukan. Karena memang ini hanya ada sebuah perusahaan, kemudian produk yang dihasilkan tadi itu tidak memiliki pengganti yang sempurna. Kemudian perusahaan-perusahaan baru juga sulit untuk memasuki industri ini, pasar monopoli, dan perusahaan memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena memang tidak ada pesaing itu sangat amat sedikit sekali ya. Nah, kemudian bahkan hampir tidak ada. Nah, kemudian untuk promosi juga tidak begitu diperlukan ya, karena promosi itu diperlukan ketika memang banyak pesaing. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli di sini memiliki bahan mentah strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Ya, kemudian terdapat skala ekonomis, hak paten produk atau proses produksi, dan pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Ya, jadi ada hak yang diperoleh, hak monopoli itu diperoleh dari pemerintah. Nah, kurva marginal revenue dalam perusahaan monopoli ini bisa dilihat misalkan di sini ya. Coba kita lihat di di gambar A dulu. Nah, pada yang diarsir A ini menunjukkan bahwa penurunan total revenue ini karena adanya penurunan harga ya dari harga P1 ke P2. Kalau ke bawah kan berarti harganya turun ya, semakin ke atas berarti harganya semakin naik. Nah, kemudian yang diarsir pada gambar B ini penambahan total revenue karena penurunan harga juga ya. Kemudian pada gambar ini permintaan industri sama dengan permintaan perusahaan. Nah, ini marginal revenue untuk gambar B. Pakai kurvanya, kurva demand ya, kurva permintaan ya. Nah, kemudian untuk gambar kurva marginal revenue-nya di sini tadi sama dengan gambar sebelumnya marginal revenue. Nah, di sini total revenue-nya. Nah, keseimbangan jangka pendek dengan menggunakan pendekatan total. Di sini pada gambar terlihat bahwa di sebelah kiri titik A dan di sebelah kanan titik B, TC ya total cost berada di atas TR total revenue. Berarti biaya total memiliki nilai penjualan total sehingga perusahaan menderita kerugian. Dengan kata lain, keuntungan hanya diperoleh antara titik A dan juga titik B. Ya, di sini keuntungan maksimum. Nah, keseimbangan jangka pendek dengan menggunakan pendekatan marginal dalam pasar monopoli, harga ditentukan oleh satu penjual yang berkuasa dan keuntungan maksimum diperoleh pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, selanjutnya, benarkah seorang monopolis selalu mendapat keuntungan karena dia bisa menetapkan harga setinggi-tingginya sesuai dengan keinginannya? Coba kita pahami ya. Salah satu asumsi dalam bentuk pasar monopoli adalah perusahaan mempunyai kemampuan untuk menetapkan harga atau price setter. Karena monopolis adalah
penjual tunggal di pasarnya. Namun perlu diingat bahwa monopolis menghadapi kurva permintaan atau kurva demand yang berlereng negatif. Dengan demikian dalam pasar persaingan sempurna berlaku hukum permintaan bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan jika harga turun maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Ini hukum ceteris paribusnya seperti itu. Nah, hal itu berarti belum tentu menguntungkan bagi monopolis bila dia menentukan harga yang tinggi, karena dengan tingginya harga konsumen akan menurunkan jumlah barang yang dimintanya. Nah, keseimbangan jangka panjang pasar monopoli pada perusahaan bersaing dalam jangka panjang hanya memperoleh keuntungan normal, di mana harga produk sama dengan biaya total rata-rata minimum. Namun pada perusahaan monopoli dalam jangka panjang masih dapat memperoleh keuntungan yang melebihi normal. Ya, sekali lagi karena dia memang price taker ya, pembuat harga atau price setter ya, yang setting, yang mengeset harga. Kemudian kebijakan monopolis di sini membatasi ruang gerak monopolis, ya, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari. Kebijakan antitrust, kemudian pengenaan pajak. Adapun peraturan monopolis ya, peraturan harga, terutama peraturan harga di sini dapat dilihat pada gambar kebijakan pengaturan harga terhadap perusahaan monopoli. Nah, ada harga tertinggi, selling price-nya di sini, kemudian marginal cost-nya ini berpotongan dengan average cost. Ketika disinilah tadi disebut dengan harga tertinggi, selling price. Jadi tidak boleh lebih dari ini lagi. Ya, itu kebijakan pengaturan harga terhadap perusahaan monopoli. Nah, peraturan dari monopoli itu sendiri di sini ada peraturan pajak ya tentunya, maka dikenakan pajak tax per unitnya. Kemudian diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan kebijakan yang memberlakukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis barang yang sama di segmen pasar yang berbeda. Adapun syarat untuk diskriminasi harga ini, yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar yang lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, ada perbedaan pola permintaan dan elastisitas antar pasar. Yang keempat, biaya tidak melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir, produsen dapat mengeksploiter sikap tidak rasional konsumen. Nah, strategi diskriminasi harga. Diskriminasi harga tingkat pertama untuk melakukan kebijakan DH1, diskriminasi harga 1, monopolis harus mengetahui permintaan dari setiap konsumen. Yang kedua, menetapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumen berdasarkan willingness to pay dan daya beli tiap-tiap konsumen. Pada diskriminasi harga 1, monopolis mengambil seluruh surplus konsumen. Ya. Kemudian diskriminasi harga tingkat 2, DH2, monopolis hanya mengambil sebagian dari surplus konsumen. DH2 dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah batch atau loss produk yang dijual. Yang ketiga, diskriminasi harga pada DH2 ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki informasi mengenai willingness to pay konsumen. Nah, yang ketiga, DH3 dilakukan dengan cara menetapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen berdasarkan willingness to pay yang masing-masing kelompok, pada masing-masing kelompok. DH3 dilakukan karena produsen tidak mengetahui willingness to pay masing-masing konsumen, tetapi mengetahui willingness to pay-nya kelompok konsumen. Kelompok konsumen dapat dibedakan atas lokasi, geografis, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Coba kita lihat untuk diskriminasi harga derajat 1. Gambarnya seperti ini. Kemudian diskriminasi harga derajat 2.
DH2-nya gambarnya seperti ini. Kemudian selesai. Itu terima kasih atas partisipasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang kurang paham, teman-teman bisa berdiskusi di WA Group seperti biasa. Terima kasih.